pertama-tama kita harus menginstall aplikasinya. Silakan Bapak Ibu sekalian buka file yang sudah saya bagikan. Jadi di situ ada installer SAS. Ada 3 aplikasi di situ. Ini sudah ditanyakan di ujian. Paket aplikasi yang lengkap untuk aplikasi bendahara adalah install aplikasi, kemudian install database, dan update. Itu. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian ya, di install dulu. Caranya gimana? Caranya diklik kanan, kemudian silakan klik Run as Administrator. Selanjutnya ikuti petunjuknya sampai finish. Kalau itu sudah, dilanjutkan dengan yang kedua, install database. Kemudian prosesnya juga sama, Run as Administrator, kemudian ikuti petunjuknya sampai finish. Setelah berhasil menginstal kedua aplikasi tersebut, maka di bagian C atau di folder C akan muncul aplikasi SAS 2020 dan DB SAS 20. Setelah berhasil menginstal aplikasi, maka di folder C akan muncul, jawabannya adalah aplikasi SAS 2020 dan DB SAS 20. Oke, selain itu juga akan muncul ikon SAS 20 di desktop. Silakan diklik ya, SAS 20 di desktop. Kemudian kita buka dengan usernya adalah admin, dan passwordnya juga admin. Kemudian kita login. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi SAS. Aplikasi SAS ini user admin ya. User admin adalah user utama atau user induk. Selain user admin, ada juga user PPK, kemudian user PPSPM, kemudian user bendahara yang nanti akan kita gunakan. Oke, setelah berhasil masuk ke admin SAS 2020, kemudian kita install update-nya. Pertama kita keluar dulu, kemudian kita install update-nya yang tadi kita install update-nya. Update-nya sama prosesnya, kita klik kanan, kemudian Run as Administrator. Kemudian nanti ketika di akhir akan ditanya user, name, dan password. Kita isikan admin. Oke ya, Bapak Ibu semuanya, sampai di sini sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, kita kembali lagi masuk ke admin, ke SAS user admin. Jadi kembali lagi pakai user admin, kemudian passwordnya juga admin, server IP-nya dikosongkan, kemudian kita login. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan pertama adalah merestore pagu. Dari mana merestore pagu? Dari utility, kemudian restore data pagu dan transaksi. Silakan diikuti restore data pagu dan transaksi. Diklik, kemudian kita cari file yang akan kita restore. Di mana kita simpan? Di folder yang sudah saya bagikan tadi. Nah, ini di folder yang defaultnya adalah BAC. Oke, sudah ketemu. Kemudian kita oke, kemudian kita klik proses. Kemudian setelah itu kita tekan OK.
Sudah, kita tekan OK, berarti sudah selesai proses restore data. Oke, untuk mengetahui apakah proses restore data kita berhasil atau tidak, maka kita keluar, kemudian kita masuk ke pagu, kemudian kita tayang pagunya, kita cek pagunya apakah muncul pagu atau tidak. Kalau muncul pagu berarti proses restore kita berhasil, tapi kalau pagunya tidak muncul berarti restore kita gagal. Karena pagunya muncul berarti restore kita tadi berhasil. Oke ya, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan install aplikasi dan restore pagu. Kemudian kita keluar. Apakah kita sudah bisa mengoperasikan Silabi? Belum. Untuk masuk ke Silabi, kita harus membuat usernya dulu. Dari mana kita membuat user? Kita buat usernya dari referensi 1. Pilih referensi 1, kemudian pilih user. Kemudian kita rekam. Kita rekam, ya. Kita rekam usernya, misalkan Bepen, ya, Bepen. Kemudian passwordnya juga Bepen. Kita ulang lagi, passwordnya Bepen. Kemudian kita isikan NIP-nya. NIP-nya misalkan 55555555. Kemudian kita isikan levelnya. Levelnya adalah 2, operator. Kemudian menunya adalah bendahara penerimaan 3. Oke, kalau sudah kita simpan. Kita sudah mempunyai user Bepen, artinya kita sudah mempunyai kunci untuk masuk ke Silabi. Coba kita keluar, kemudian kita keluar juga dari user admin, keluar aplikasi, kemudian kita buka lagi aplikasi dengan menggunakan kunci yang baru saja kita buat. Tadi kita buat dengan user Bepen, kemudian passwordnya juga Bepen. Kita cek, kita login. Kalau berhasil berarti kunci yang tadi kita buat itu sudah sesuai. Sudah bisa dibuat untuk membuka pintu Silabi. Oke, sampai di sini kita sudah masuk ke pintu gerbang Silabi. Warnanya coklat. Jadi kalau nanti ditanya, apakah warna tampilan Silabi penerimaan? Warnanya adalah coklat. Kalau warna admin tadi masih ingat nggak? Ya, kuning. Nanti kalau ditanya di ujian, apakah warna tampilan dari aplikasi SaaS user admin? Jawabannya kuning. Kalau ditanya apakah warna tampilan dari SaaS user bendahara penerimaan? Jawabannya adalah coklat. Baik, dari sini kita bisa memulai transaksinya. Namun sebelum itu kita jelajahi dulu. Kita jelajahi dulu menu-menu apa aja yang ada di Silabi penerimaan ini. Pertama dari menu bendahara penerimaan. Di sini ada menu setting awal bendahara penerimaan. Di sini tempatnya kita menyeting. Apakah yang kita gunakan adalah atau posisi kita sebagai bendahara penerima pengelola PNBP saja, atau bendahara penerima yang mengelola PNBP, perpajakan, dan dana pihak ketiga. Kalau kita hanya mengelola PNBP, maka kita pilih bendahara penerima pengelola PNBP. Kemudian kita simpan. Oke, setting disimpan. Kemudian tutup. Kalau sudah selesai, tutup, jangan lupa. Kemudian bisa kita lanjutkan ke menu di bawahnya adalah saldo awal. Saldo awal adalah posisi di awal tahun, ya, posisi saldo pada awal tahun. Kita isikan misalkan tanggal 1 bulan 12
Nomor bukti diisi jika pembukuan tidak dari awal tahun. Sekarang kita isikan 000 ya. Saldo DKU-nya adalah 0 dan sebagainya. Kemudian kita simpan. Proses simpan selesai, kemudian kita tutup. Selanjutnya adalah RUH transaksi. RUH transaksi ini adalah intinya inti atau core of the core-nya silabi penerimaan. Di sini nanti tempatnya kita mencatat pagu, kemudian mencatat penerimaan, mencatat penyetoran, mencatat penarikan uang dari bank, mencatat penyetoran ke rekening bendahara, semuanya ada di RUH transaksi. Tahu apa kepanjangan RUH? Ya, rekam, ubah, hapus. Ini suka muncul di ujian ya. RUH adalah kependekan dari, maka jawabannya adalah rekam, ubah, hapus. RUH ini adalah intinya inti ya, intinya inti dari aplikasi silabi bendahara penerimaan. Jadi kalau tadi intinya bendahara penerimaan, menu intinya adalah bendahara penerimaan. Kemudian di dalam bendahara penerimaan ada intinya lagi, yaitu RUH transaksi. Karena di sana akan mencatat mulai dari target PNBP, kemudian transaksi penerimaan, transaksi pengeluaran atau penyetoran yang melalui bendahara, maupun penyetoran yang langsung oleh pihak ketiga, oleh wajib bayar ke kas negara. Oke, kita buka saja apa isi dari RUH transaksi. Oke, ini isinya ya, RUH transaksi. Bagaimana untuk mengoperasikannya? Kita pilih rekam. Kita klik menu rekam. Nah, kemudian di dalamnya nanti akan ada isian jenis transaksi. Baik, di dalam RUH transaksi pertama ada jenis transaksi. Di sini ada pilihan ya, pilihan jenis transaksi. Mulai dari pertama adalah target penerimaan dalam DIPA. Ini untuk mengisi target PNBP yang ada dalam DIPA kita. Kemudian yang kedua, surat bukti setor atau SSPCP. Ini adalah pilihan transaksi untuk mencatat penerimaan melalui bendahara. Penerimaan melalui bendahara. Jadi ketika bendahara menerima PNBP, baik itu secara tunai maupun melalui transfer ke rekening bendahara, maka kita pilih kodenya 02. Dokumennya adalah surat bukti setor. Jadi ketika bendahara menerima setoran ya dari wajib bayar, kemudian bendahara menerbitkan surat bukti setor sebagai bukti bahwa wajib bayar sudah menyetorkan kepada bendahara. Ini kita pilih kodenya 2. Kemudian kode 3 ini dipakai untuk SSBP setoran bendahara. Dipakai untuk mencatat penyetoran oleh bendahara. Penyetoran oleh bendahara. Baik secara tunai maupun melalui pemindah bukuan atau melalui transfer bank. Dokumennya adalah SSBP atau bukti penerimaan negara. Ya, ini kodenya 03. Kemudian 04 ini dipakai ketika kita menerima SSBP atau bukti penerimaan negara atas setoran langsung dari wajib bayar. Jadi wajib bayar menyetorkan langsung PNBP-nya ke kas negara. Kemudian kita menerima buktinya tuh, bukti bahwa sudah disetorkan kas negara. Maka kita rekam pakai kode 04. Kemudian ada kode 08. Kode 08 ini untuk mencatat penerimaan lainnya. Penerimaan lainnya ini misalkan penerimaan yang belum jelas siapa penyetornya atau belum jelas peruntukannya untuk apa. Ketika ada penerimaan di rekening bank, kemudian tidak jelas siapa penyetornya, tidak jelas setoran untuk apa, maka kita catat, kita bukan pakai kode 08. Kemudian ada slip setoran. Slip setoran ini adalah kode yang digunakan untuk mencatat setoran dari
bendahara penerimaan ke rekening bendahara penerimaan. Jadi misalkan bendahara menerima PNBP secara tunai, kemudian dia setorkan ke rekening bendahara penerimaan, maka pakai kodenya 10. Kodenya 10. Kemudian kode 11 ini kebalikannya. Ketika bendahara menarik uang dari rekening bendahara penerimaan. Jadi misalkan bendahara penerimaan menerima PNBP melalui transfer ke rekening bendahara. Kemudian oleh bendahara uangnya diambil, ditarik, maka kita pakai kode 11. Kemudian selain kode 11 ada kode 14 dan kode 16. Kode 14 ini dipakai untuk mengalihkan penerimaan lain-lain ke PNBP. Jadi ini sambungannya atau lanjutannya dari kode 08. Ketika 08 itu kan digunakan untuk mencatat penerimaan yang belum jelas. Ini penerimaan apa, kemudian penyetornya siapa, belum jelas. Nah, ketika sudah jelas, oh ini PNBP, kemudian penyetornya si A, maka kita alihkan dari penerimaan lainnya ke PNBP. Nah, ini kita pakai kode 08. Nah, ketika kita mengalihkan dari penerimaan lainnya ke PNBP, kita pakai kode 14. Kita pilih kode 14. Jelas ya, kode 14 ini untuk mengalihkan penerimaan lain-lain yang tadinya dicatat menggunakan 08, kemudian sudah jelas nih, sudah definitif, ini adalah PNBP, maka kita catat menggunakan kode 14. Kemudian kode 16 untuk apa? Kode 16 adalah bukti pengeluaran lainnya. Ini digunakan untuk mengembalikan 08. Jadi misalkan 08 kita terima nih penerimaan dari si A, kemudian penerimaannya belum jelas, kita taruh di 08 dulu kan, kemudian ternyata ada konfirmasi bahwa itu bukan penerimaan kita, maka kita kembalikan ke yang bersangkutan menggunakan kode 16. Oke ya, dari 16 bukti pengeluaran lainnya. Ini juga lanjutan dari 08, ketika penerimaan lainnya tadi bukan merupakan hak negara, sehingga harus kita kembalikan kepada yang bersangkutan, maka kita menggunakan kode 16. Jadi kode 14 dan 16 ini lanjutan dari kode 08. 08 penerimaan yang belum jelas, kemudian ketika jelas itu PNBP, kita pakai kode 14. Kemudian ketika jelas itu bukan PNBP, harus kita kembalikan kepada yang bersangkutan, kita gunakan kode 16. Oke, ini Bapak Ibu ya, mudah-mudahan jelas, nanti jangan salah pilih ya. Kalau salah pilih, nanti salah pembukuannya. Misalkan kita menerima setoran tunai dari wajib bayar, kemudian kalau kita pilih 03, akan dicatat sebagai penyetoran ke kas negara. Padahal maksudnya kan kita menerima. Baik, ini mungkin akan lebih jelas nanti ketika kita gunakan untuk mencatat transaksi ketika kita transaksikan. Oke, kita lanjutkan dulu ke cara bayar. Cara bayar ini adalah pilihan antara kas atau bank. Jadi ketika tadi misalkan 02 menerima setoran, ketika setorannya tunai kita pilih kas. Ketika setorannya dari wajib bayar melalui rekening bendahara, kita pilih bank. Ya, kita pilih bank. Kemudian selanjutnya adalah rekening. Rekening ini kita isikan ketika penerimaannya melalui rekening bendahara. Kemudian mata uangnya default, ini menggunakan mata uang rupiah. Kemudian nomor dokumennya adalah nomor DIPA. Kemudian tanggal dokumennya tanggal DIPA. Dan tanggal buku adalah tanggal kita bukukan DIPA itu. Kemudian rincian transaksi ini nanti tempat kita menginput dari pagu atau target pendapatan yang ada di DIPA kita. Kemudian nanti kita rekam dengan kode 01, kemudian kita isikan akun dan nilai transaksinya di sini.
Oke ya, kemudian uraian transaksi ini penjelasan atas transaksi yang kita rekam. Misalkan target DIPA, target penerimaan di DIPA, bisa juga setoran tunai, penyetoran ke kas negara, begitu. Oke, ini adalah menu intinya ya dari siladi penerimaan adalah menu ROH transaksi, menu bendahara pengeluaran, sub menu ROH transaksi. Kemudian ada juga kolom detail, ini untuk merekam kode NTPN, kemudian kode NTB, nomor transaksi penerimaan negara, nomor transaksi bank, kemudian wajib bayarnya siapa, NWP-nya berapa, alamatnya di mana, kemudian kotanya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan penjelajahan kita ke menu berikutnya. Kita tutup dulu untuk ROH transaksinya. Kemudian kita lanjutkan posting. Nah, posting ini digunakan untuk memindahkan atau mengkonversi dari catatan, dari pembukuan di ROH transaksi supaya bisa dicetak menjadi laporan, supaya bisa dicetak PKU-nya, supaya bisa dicetak buku pembantunya, supaya bisa dicetak buku pengawasan anggaran pendapatannya. Itu harus melalui proses yang dinamakan dengan posting. Tinggal kita pilih periodenya bulanan, berarti kita memposting selama sebulan. Kemudian ketika kita pilih periode tanggal, berarti kita memposting di tanggal itu aja. Itu ya. Kemudian tinggal pilih proses, kemudian nanti kalau sudah kita tutup. Oke, ini menu inti bendahara penerimaan, kemudian laporan. Laporan ini terdiri dari DKU dan buku pembantu. Ini kalau kita mau mencetak DKU atau buku pembantu, atau sekedar menayangkan. Jadi dari hasil perekaman transaksi kita, kemudian kita ingin mengetahui pembukuannya, apakah sesuai dengan konsep manual yang kita pelajari. Nah, kita bisa menayangkan dengan cara memilih menu laporan, kemudian kita pilih DKU atau buku pembantu. Kita buka, kemudian kita pilih bulan, kemudian cetakannya apa yang mau dicetak, DKU, kemudian buku kas, ya, atau buku pembantu PNBP, atau buku pengawasan anggaran pendapatan. Nah, itu tinggal kita pilih. Kemudian kalau kita mau mencetak, ya nanti kita isikan siapa KPA-nya, kemudian siapa bendaharanya, kemudian kota di mana kita berada. Itu ya kalau untuk BKU dan buku kas umum. Kemudian di situ juga ada berita acara. Berita acara ini dibuat pada akhir bulan. Pada prinsipnya ada 3 sih sebenarnya berita acara pemisahan kas itu. Jadi yang rutin itu setiap bulan, kemudian bisa juga insidentil sewaktu-waktu jika diperlukan, jika dikehendaki oleh KPA, atau ketika misalkan ada pemeriksa datang kemudian meminta kita untuk melakukan pemisahan kas. Bisa juga ketika ada pergantian bendahara, di situ juga dimungkinkan adanya pemisahan kas. Oke, jadi 3 ya kondisi pemisahan kas yang biasa dilakukan. Pertama pada setiap bulan, itu yang rutin ya pada akhir bulan. Yang kedua pada saat dikehendaki oleh KPA atau ada pemeriksa datang. Kemudian yang ketiga pada saat terjadi pergantian bendahara. Bagaimana cara penyiasannya? Nanti kita pilih rekam, kemudian kita isikan sampai nanti selesai, kemudian kita simpan. Oke, nanti kita praktekkan setelah kita menyelesaikan transaksi. Oke, kemudian kita keluar, kita lanjutkan penjelajahan kita masih di laporan. Selanjutnya adalah LPJ bendahara. LPJ bendahara ini tinggal cetak, ya, tidak ada input transaksi lagi di sini, karena sudah diinput di berita acara. Jadi nanti kalau di ujian muncul LPJ bendahara pengeluaran dapat dicetak setelah kita menginput berita acara jawaban.
gitu ya. Jadi ini sifatnya hanya tinggal mencetak, tidak ada lagi input data, karena input datanya diberi data. Oke, nanti kita coba juga LPG kita cetak. Oke, setelah bendahara penerimaan sebagai intinya menu di siladi penerimaan, kemudian kita lanjutkan ke menu yang kedua adalah referensi. Di sini ada pejabat. Pejabat ini kita isikan siapa KPA-nya, kemudian siapa bendahara penerimaannya. Kemudian di sini sudah ada, sudah diinput berarti. Kalau belum diinput berarti kita rekam dulu. Kita rekam, ya, kode satkernya, kemudian NIP-nya, kemudian namanya, kemudian golongan berapa, jabatan, dan keterangan. Kemudian kita simpan. Ini sudah terekam, jadi nanti kita tinggal menggunakan aja. KPA-nya Setiawan, kemudian bendahara penerimanya Wow Keren. Oke, kita keluar. Ini revisi pejabat. Kemudian alamat. Alamat ini alamat kantor kita. Kalau belum ada kita isikan. Kemudian yang ketiga satker. Satker ini satker Bandar Udara Tambolaka, kodenya 288525. 288525 bisa kita cek 288525 betul Bandar Udara Tambolaka di Waika Bubat. Oke, kemudian selanjutnya di referensi adalah KPPN. KPPN-nya Waingapu kalau nggak salah. Waingapu. Bisa kita cek ya. Waingapu kodenya 041. 041. Kemudian referensi selanjutnya adalah rekening bendahara. Ini penting, rekening bendahara harus kita isi. Kalau belum ada datanya harus kita isi dulu ini. Kebetulan sudah ada di sini ya. Jadi bisa kita lihat. Kalau belum kita rekam, tapi karena sudah ada ya, bisa kita lihat. Jenis rekeningnya adalah 10, rekening bendahara penerimaan. Kemudian nomor rekeningnya 123457891. Kemudian nama rekeningnya ini sesuai dengan standar PMK ya, ini BPN, kemudian kode KPPN ya. BPN, kemudian kode KPPN 041, kemudian Bandar Udara, nama satkernya Bandar Udara Tambolaka. Oke, banknya Bank BRI. Kemudian ini sudah diisi semua. Alasan pembukaan adalah untuk nampung ya, untuk menampung PNBP dalam keperluan PNBP. Kemudian kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Kita tutup. Kemudian kurs ini bisa kita lewati saja ya, ini karena kita tidak menggunakan kurs asing. Kemudian selanjutnya ada menu utility. Utility ini untuk mengirim ADK LPG. Jadi setelah selesai kita membuat LPG ya, kemudian ADK-nya kita kirimkan setiap bulan ke KPPN menggunakan aplikasi Sprint ya. Aplikasi Sprint. Nah, sumbernya dari sini, ADK-nya dari sini, tampil bulan 12 misalkan, kemudian kita kirim, nanti akan terbentuk filenya di sini. Kemudian kita tutup. Oke, kemudian update course dari OMSPAN, kemudian backup data siladi penerimaan. Nah, ini penting ketika kita menggunakan aplikasi di mana banyak ancaman virus di situ, ancaman kehilangan data, maka kita harus rajin-rajin melakukan backup data. Ingat ya, setelah rutin kita melakukan backup data, kemudian jangan disimpan di laptop yang sama atau jangan disimpan di tempat yang sama. Nanti begitu laptop kita bermasalah,
data kita di situ semuanya, nanti kita bisa kehilangan data. Yang aman di mana, Pak? Yang aman di awan, di cloud ya, bisa di email juga bisa. Jadi bisa di email, nanti meskipun laptop kita bermasalah, nanti bisa kita buka ya, email kita tetap bisa kita buka dari laptop yang lain. Kemudian restore data, ini ketika kita akan memanggil data yang sudah kita backup atau data yang kita simpan. Oke, kemudian ada data konfirmasi, ini terkait dengan setoran bekas negara. Sini ada input data, NTP-nya berapa, NTP-nya berapa, dan seterusnya. Kemudian di data konfirmasi ada juga cetak data kalau kita mau mencetak. Kemudian menu terakhir adalah keluar ya, keluar aplikasi. Ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan, kemudian kita ingin mengakhiri ya aplikasi, maka gunakan menu keluar. Oke ya, penjelajahan kita terhadap silabi penerimaan sepertinya sudah cukup, sehingga bisa kita lanjutkan dengan input data transaksi. Datanya sama dengan yang tadi kita simulasikan di Excel. Harapannya nanti bisa dibandingkan apakah pengerjaan di Excel tadi hasilnya sama dengan di aplikasi, apakah hasil di aplikasi sama dengan hasil pembukuan secara manual di Excel. Seharusnya sama, karena aplikasi ini kan hanya tool ya, yang mengikuti posting rule atau konsep pembukuan atau logika pembukuan atau matriks pembukuan yang sudah kita pelajari di manual. Oke, pertama tadi kita isikan dulu atau kita input dulu pagunya atau target PNBP-nya. Di mana masih ingat menginput target PNBP? Ya, betul, di ROH transaksi. Kita pilih ROH transaksi, kemudian kita pilih subjeknya Bandar Udara Tambolaka di WIK Bupa. Kemudian kita pilih rekam. Kemudian yang kita isikan di sini adalah pertama adalah target penerimaan dalam DIPA sesuai dengan soal. Sesuai dengan soal, di sini target penerimaan dalam DIPA terdiri dari 4 akun. Pertama 425516 pendapatan jasa kebandar udaraan, targetnya 1M. Kemudian ada 425517 pendapatan jasa navigasi penerbangan, ini 500 juta. Kemudian 425518 pendapatan dari konsesi bidang transportasi, targetnya juga 500 juta. Kemudian 425131, ini pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan, targetnya 100 juta. Jadi total target keseluruhan adalah 2.100 juta. Kita input satu persatu ya. Pertama 425516 dengan target 1 miliar. Oke, 425516 ya, targetnya berapa tadi? 1 miliar. Oke, sudah kita tambah. Jadi kalau kita mau menambahkan akun yang kedua, maka kita tambah. Akun yang kedua tadi 425517, targetnya 500 juta. Ya, kita tambah lagi. Nah, ada 4 tadi kan ya. Yang ketiga 425518. Ini karena berurutan, kemudian nilainya juga sama, kebetulan yang kedua dan ketiga, jadi saya ingat ini 500 juta. Nah, kalau yang keempat saya lupa nih. Ingatnya hanya sewa tanah, gedung, dan bangunan, tapi akunnya berapa? Jumlahnya ingat 100 juta. Akunnya berapa? Saya lupa nih.
akunnya 425131. 425131. 425131. 100 juta. Oke, kemudian transaksinya adalah target PNBP, ya, target PNBP tahun anggaran 2020. Oke ya, sudah bisa untuk merekam target PNBP. Caranya begini, jadi kita isikan akunnya, kemudian nilai atau targetnya. Sebelumnya kita pilih kode berapa, jenis transaksinya? Ya, 01. 01, kemudian kita pilih akunnya, kemudian targetnya. Kalau sudah, kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke, ini sudah disimpan, sudah diinput ya. Kalau kita mau melihat gimana Pak? Atau gini dulu, target PNBP masuknya di mana pembukuannya? Masih ingat nggak pembukuan manualnya? Target PNBP dibukukan di PKU nggak? Enggak ya. Target PNBP itu tidak dibukukan di PKU karena tidak ada uang yang melalui bendahara. Jadi yang dibukukan di PKU itu ketika ada uang yang melalui bendahara. Kalau tidak ada uang melalui bendahara, maka tidak dibukukan di PKU. Terus di mana pembukuannya? Di buku pengawasan anggaran. Kalau kita penasaran, kita ingin tahu, kita bisa cek ya. Kita bisa cek, kita tutup, kemudian kita cetak. Tapi ingat, sebelum kita cetak, kita posting dulu. Kita posting dulu ya. Pilih, kita proses ya. Sudah selesai Pak. Kemudian kita tutup, kemudian kita cetak. Di PKU nya coba ya, muncul nggak di PKU? Di PKU, PKU nya kita cetak. Di PKU nya kosong ya, nihil, karena memang target pendapatan di DIPA itu tidak masuk di PKU. Kalau di buku pembantu, begitu transaksi tidak masuk ke PKU, maka dia tidak masuk ke buku pembantu. Jadi di buku pembantu juga kosong ya. Di buku pembantu kas tunai maupun buku pembantu bank ini kosong. Oke, kalau nggak percaya kita bisa buktikan. Belum ada. Jadi memang untuk target PNBP ini hanya dicetak di buku pengawasan anggaran pendapatan atau Karwasmap ya. Kita cek Karwasmap. Mulai dari akun tadi kan 425 ya, 425 516. Kita cetak 425 516. Nah, betul kan ya, muncul di sini target PNBP 425 516 1M. Tertulis di sini. Demikian juga untuk akun yang lain ya, 425 517 518 maupun 425 131. Ini 17 500 juta, betul kan? Kemudian yang 518 targetnya 500 juta juga. Kemudian yang satu lagi yang sewa tanah 425131 ini 100 juta. Oke ya, jadi transaksi pertama sudah kita selesaikan, yaitu menginput target PNBP. Caranya pilih bendahara penerimaan, kemudian RUH transaksi, kemudian pilih 01. Oke, kita lanjutkan ke transaksi yang
pertama. Kalau tadi target tiba, kalau sekarang transaksinya. Baik, kita mulai dari transaksi yang pertama di bulan Desember ini. Transaksi yang pertama diterima pendapatan sewa rumah dinas melalui potongan SPM. Kita lihat bagaimana perekamannya. Masuk melalui menu bendahara penerimaan, kemudian pilih RUH transaksi. Kemudian rekam, kemudian pilih jenis transaksinya adalah setoran langsung wajib bayar. Jadi potongan SPM ini perlakuannya sama dengan penyetoran langsung oleh wajib bayar ke kas negara tanpa melalui bendahara. Kita bisa isi ya nomor dokumennya sesuai dengan nomor SP2D-nya 1234567. Kemudian akunnya tadi 425131. Jumlahnya 5 juta. Uraiannya adalah pendapatan sewa rumah dinas. Kita simpan. Oke ya, kita simpan. Sudah muncul di pembukuan kita. Kalau mau melihat hasilnya, kita posting, kemudian nanti kita cetak. Tapi kita lewati dulu ya, posting dan cetaknya. Kita lanjutkan dulu ke transaksi nomor 2. Transaksi nomor 2 diterima tunai pendapatan PJP2U dengan dokumen SPS 111 sebesar 10 juta. Ini penerimaan tunai melalui bendahara. Bagaimana perekamannya? Pilih menu bendahara penerimaan, kemudian pilih RUH transaksi, kemudian rekam ya, rekam, kemudian pilih transaksi kode 02 surat bukti setor. Karena diterimanya tunai, maka kita pilih kas. Kemudian nomor dokumennya tadi SPS 111. Tanggal dokumennya tanggal 2 ya, tanggal dokumennya tanggal 2. Tanggal dokumennya tanggal 2, kemudian tanggal bukunya juga tanggal 2. Kemudian kita isikan kode akunnya 425516 425516 dengan nilai 10 juta. Kita isi uraiannya pendapatan PJP2U. Pendapatan PJP2U. Oke, kita simpan. Kita simpan, data sudah tersimpan. Kalau sudah masuk ke sini berarti sudah dibukukan. Kalau mau cetak ya, kalau mau tahu hasil pembukuannya, kita posting ya, kita posting periode bulan Desember, proses, kita posting. Oke, proses posting selesai. Kita tutup, kemudian kita cek pembukuannya. Karena penerimaan tunai berarti dia masuk ke BKU. Penerimaan tunai melalui bendahara. Sesuai dengan konsep pembukuannya, melalui bendahara maka masuk BKU. Karena penerimaan maka pembukuannya debit. Jadi pembukuannya di BKU debit mestinya ini. Kita cek apakah sama dengan konsep manualnya. Kita cetak.
Betul ya. Jadi penerimaan PJP2U tunai ini dibukukan di BKU debit. Kemudian selain di BKU di mana? Masih ingat? Penerimaan tunai berarti di kas tunai, buku pembantu kas tunai. Kas tunai kita pilih cetak. Betul ya, kas tunai debit. Kemudian di mana lagi? Selain buku pembantu kas tunai? Betul, karena yang diterima adalah PNBP, maka di buku pembantu PNBP. Pilih akunnya tadi. Akunnya apa tadi? 425516. 425516. Kita cetak. Betul. Ya, ada penerimaan debit 10 juta. 425516. Kemudian masuk kemana lagi? Buku pengawasan anggaran pendapatan, Karwasmap. Kita pilih akunnya yang 425516. Kita cek. Betul, muncul di sini ya. Jadi dari target awalnya 1 M, kemudian sudah ada realisasi 10 juta. Sudah ada realisasi 10 juta. Baik, kita lanjutkan. Jadi sudah berhasil mencatat dua transaksi. Yang pertama adalah transaksi penerimaan langsung ke kas negara tanpa melalui bendahara. Yang kedua, penerimaan tunai melalui bendahara. Kita lanjutkan ke transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga, disetorkan tunai via teller pendapatan PJP2U yang tadi itu, yang transaksi tanggal 2. Kita catat. Sama, melalui menu bendahara penerimaan, kemudian pilih RUH transaksi. Kemudian kita pilih rekam, ya. Pilih rekam. Kemudian kita pilih kodenya adalah 3 setoran melalui bendahara. Oke. Nomor dokumennya adalah BPN ya. BPN 222. Tanggal dokumennya tanggal 3/03. Kemudian tanggal bukunya juga tanggal 3. Jadi tanggal dokumen tanggal terjadinya transaksi, tanggal buku tanggal kita membukukan. Kalau transaksi tanggal 3 kemudian kita bukukan tanggal 3, maka pembukuannya seperti ini. Akunnya masih ingat tadi 425516. 425516 ya, pendapatan PJP2U sudah ada di sini 10 juta. Kita pilih 10 juta. Kemudian setorannya, bulannya store PNBP, store PJP2U. Oke, kemudian kita simpan ya, kemudian kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke, sampai di sini sudah paham ya bagaimana pembukuan menggunakan aplikasi? Lebih mudah aplikasi atau lebih mudah manual? Ya. Oke, kalau kita ingin tahu hasilnya, kita jangan lupa kita posting, kemudian kita cetak bukunya. Oke, jadi kalau kita ingin tahu hasil pembukuannya, kita posting, kemudian kita cetak. Posting dulu. Kemudian bisa kita cetak BKU-nya. Kalau secara konsep manual, penyetoran itu di BKU-nya kredit. Kalau di aplikasinya bagaimana? Bisa kita lihat. Betul ya?
Jadi di aplikasinya juga kredit sehingga saldonya 0. Demikian juga di buku pembantunya. Tapi kalau penasaran bisa kita cek buku pembantu kas tunainya. Jadi kan setoran tunai. Di buku pembantu kas tunainya bisa kita cetak. Betul kan? Kredit. Kemudian di buku pembantu PNBP. Buku pembantu PNBP juga mestinya sama. Kredit hingga saldonya 0. Dan satu lagi kita coba di buku pengawasan anggaran pendapatan. Kita pilih akun yang 425516. Kita coba cetak bagaimana. Ternyata targetnya 1M, kemudian ada penerimaan 10 juta ya, bukti penerimaan 10 juta tadi pada saat kita menerima. Kemudian pada saat kita stokkan, di sini kita catat di kolom sudah distorkan 10 juta. Sama ya dengan pencatatan secara manual. Jadi seperti itu. Ini sebagai contoh aja di transaksi-transaksi awal, setiap transaksi kita posting, kita cetak bukunya. Tapi nanti di transaksi selanjutnya mungkin untuk menyingkat waktu tidak perlu kita posting satu-satu. Jadi kita posting di belakang aja nanti, sekalian kita cetak di belakang. Oke ya, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya tanggal 4 diterima bukti transfer bank atas pembayaran PJNP 20 juta. Diterima bukti transfer bank ke rekening bendahara penerimaan. Jadi ini uangnya masuk ke bendahara nih melalui rekening. Kita catat melalui menu bendahara penerimaan, kemudian pilih RUH transaksi, kemudian rekam. Sudah semakin hafal ya. Rekam 02 betul ya, bukti penerimaan. Kemudian melalui bank, kita pilih yang bank. Ya, kita pilih bank. Kemudian rekeningnya berapa? Tadi kan sudah kita input, jadi tinggal kita panggil saja. Nomor dokumennya ini TRF transfer 333. Tanggal dokumennya tanggal 4 ya, tanggal 4. Kemudian tanggal bukunya juga tanggal 4. Jadi kita samakan tanggal buku dengan tanggal dokumen. Ini menandakan kita rajin ya. Ada transaksi dicatat pada saat itu juga. Oke, kita input. Akunnya adalah 425 517 tadi sebesar 20 juta. Kemudian kita tulis pendapatan PJNP ya, pendapatan PJNP. Oke, kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke, sudah disimpan di sini. Kalau kita ingin tahu hasilnya, kita cetak melalui posting dulu. Kita posting dulu, kemudian kita cetak. Posting. Ini karena transaksinya beda ya, jadi kita coba lihat. Kalau yang pertama tadi penerimaan tunai, ini penerimaan melalui bank. Pembukuannya di mana? Karena melalui bendahara harinya masuk ke BKU. Di BKU-nya masuk debit. Betul ya, debit 20 juta. Kemudian di buku pembantu kasnya ini yang beda. Kalau tadi kan kas tunai ya, karena diterimanya tunai. Nah, karena ini melalui transfer, maka di kas tunainya nggak ada. Kalau nggak percaya ini, kita cetak. Di kas tunainya nggak ada. Kemana dia? Ke bank.
Nah, diterimanya melalui transfer, maka masuknya ke buku pembantu bank. Kita cetak, ada di sini. Buku pembantu bank 20 juta. Kemudian buku pembantu PNBP. Karena yang diterima adalah PNBP. Akunnya tadi yang 17 ya. 17 kita cetak. Nah, ada penerimaan PJNP 20 juta. Kemudian sekalian lah kartu pengawasan ya. Kartu pengawasannya kita pilih yang 425517. Kita cetak. Benar. Menerima 20 juta. Posisinya masih berupa bukti penerimaan. Artinya belum disetorkan ke kas negara, masih ada di bendahara. Oke ya, sampai di sini semakin jelas mudah-mudahan. Baik, setelah transaksi nomor 4, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya, transaksi nomor 5. Transaksi nomor 5 adalah disetorkan melalui e-banking ke kas negara pendapatan PJNP yang sebelumnya tadi, yang tanggal 4. Tapi tidak disetorkan semua, hanya 17 juta. Oke, kita coba perekamannya. Oke, kita rekam melalui menu bendahara penerimaan seperti biasa. Kemudian pilih grup transaksi. Oke, kemudian rekam. Kemudian pilih jenis transaksinya. Kode transaksinya adalah 03. 03 adalah penyetoran oleh bendahara. Kalau yang sebelumnya penyetoran tunai, kita pilih kas. Ini penyetorannya melalui transfer, maka kita pilih bank. Kemudian kalau kita pilih bank, kita isikan nomor rekening. Kemudian nomor dokumennya tadi BPN ya, BPN 444. Tanggal dokumennya tanggal 7. Tanggal pembukuannya juga tanggal 7. Kemudian akun transaksinya, nilai transaksi akunnya 425517. Kita ambil ya, kita pilih, tetapi bukan 20 juta yang kita setorkan ya, yang kita setorkan hanya 17 juta, yang kita setorkan hanya 17 juta. Maka kita edit di sini 17 juta. Kemudian kita isi setor PJPN, PJNP, kita simpan. Data disimpan. Oke ya, sudah direkam di sini. Ada setoran PJNP melalui transfer bank sebesar 17 juta. Tapi kalau kita penasaran dengan hasil pembukuannya, bisa kita cetak. Kita cetak melalui posting dulu. Posting ya. Kita posting dulu. Oke, 9 record berhasil. Kita cek coba pembukuannya di BKU. Pembukuannya di BKU. Betul nggak? Penyetoran melalui bank mengurangi saldo BK, berkurang 17 juta. Betul. Saldonya 3 juta. Kemudian karena penyetorannya melalui bank, maka dibukukan juga di buku pembantu bank. Di buku pembantu bank. Oke, kita cetak. Betul ya, buku pembantu bank. Karena penyetorannya melalui bank. Di kas tunai nggak ada. Kalau nggak percaya kita cek aja. Di kas tunai nggak ada. Oke, karena penyetorannya tidak secara tunai, maka tidak dibukukan di buku pembantu kas tunai.
Kemudian karena yang kita setorkan adalah PNBP, maka nanti akan masuk ke buku pembantu PNBP yang 17 ya. Oke, benar ya, saldonya 3 juta. Jadi secara tempat ada di bank 3 juta. Kemudian secara sumbernya dari PNBP, saldonya 3 juta. Oke, sekalian aja ke kartu pengawasannya yang 17, kita cek, benar, kita terima 20 juta sebelumnya, kemudian kita setorkan 17 juta. Oke ya, sampai di sini sudah semakin lancar bagaimana pembukuan menggunakan aplikasi. Oke, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Transaksi nomor 6, diterima dokumen setoran ke kas negara dari wajib bayar atas pembayaran CP2U sebesar 300 juta. Ini adalah setoran langsung ke kas negara dari wajib bayar. Nanti tidak akan masuk ke BKU dia, tapi hanya masuk ke buku pengawasan anggaran pendapatan. Oke, kita buktikan aja. Kita rekam dulu ya, kita rekam dulu pakai RUH transaksi, kemudian rekam ya, kemudian ingat kodenya berapa? 04. Ini sama dengan potongan SPM tadi, 04. Nomor dokumennya adalah BPN 555, BPN 555. Tanggal transaksinya tanggal 8 ya. Tanggal 8. Dibukukan juga di tanggal 8. Dibukukan juga di tanggal 8. Akunnya 425516, 425516. Sebesar 300 juta. Oke, ini setor langsung ya, setor langsung wajib bayar. Oke, kita simpan. Kalau kita penasaran, kita cetak. Jadi sudah muncul di sini ya, sudah dibukukan artinya. Tapi kalau kita penasaran seperti apa penampakannya di buku, kita cetak. Sebelumnya kita posting. Kita posting. Kemudian kalau secara konsep dia hanya muncul di buku pengawasan anggaran pendapatan, ya. Dia tidak akan muncul di BKU maupun buku pembantu. Kalau nggak percaya kita cek. Dia tidak akan muncul di BKU karena langsung ke kas negara. Sedangkan yang masuk BKU itu yang melalui bendahara. Kan? Nggak ada 300 juta karena dia tidak melalui bendahara. Oke, dia hanya muncul di kartu pengawasan MAP 425 yang 516 dan cetak. Nah, muncul di sini dia 300 juta. 300 juta sudah disetorkan langsung ke kas negara. Setoran langsung wajib bayar. Oke ya, sama dengan konsepnya. Jadi aplikasi ya sama harusnya. Aplikasi kan mengikuti konsep atau mengikuti manualnya. Kalau aplikasi beda dengan manual, berarti aplikasinya bermasalah. Oke, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Transaksi nomor 7, mengambil uang tunai dari bank dengan slip penarikan sebesar 1 juta. Oke, ini transaksi mutasi. Coba kita praktekkan melalui menu bendahara penerimaan, RUH transaksi pastinya. Kemudian nanti kita rekam. Kemudian kita pilih apa nih? Mengambil uang.
mengambil uang berarti slip penarikan 11. Penarikan, melibatkan bank, berarti kita isikan nomor rekeningnya. Kemudian ininya adalah slip ya, slip 111. Tanggalnya tanggal 10 ya, tanggal 10 karena tanggal 9-nya pilkada, tanggal 10. Kemudian akun transaksinya tidak ada akunnya, jadi pengambilan uang dari bank ini tidak ada akunnya. Kemudian nilai transaksinya 1 juta ya, nilai transaksinya 1 juta. Keterangannya apa? PU bank ya, pengambilan uang dari bank, jadi tidak ada akunnya ya, pengambilan uang dari bank. Ini hanya mutasi saja, mutasi penyimpanan uang dari bank pindah ke kas tunai, dari bank pindah ke brankas, kita simpan. Oke, sudah tercatat di sini. Penasaran? Ya tinggal dicetak aja kalau penasaran. Posting dulu ya, posting dulu, jangan lupa. Kemudian kita proses. Masih ingat bagaimana pembukuan pengambilan uang tunai dari bank? Pembukuan di BKU-nya? Masuk BKU dia pasti, karena melalui bendahara transaksi ini. Pembukuan di BKU-nya masih ingat? Ya, in out, debit, kredit. Benar kan? Debit, kredit. Karena dia tidak menambah, tidak mengurangi saldo kas di bendahara, tapi hanya sekedar mutasi, berpindah tempat saja. Dari mana? Dari kas tunai dari bank ke kas tunai. Saldo banknya berkurang. Kita lihat saldo banknya akan berkurang ya. Kurang 1 juta. Tadinya 3, kurang 1 tinggal 2. Kebalikannya di kas tunai. Di kas tunai akan bertambah. Tadinya 0, kemudian ada penarikan uang dari bank 1 juta, saldonya sekarang 1 juta. Oke, ini tidak ada akunnya sehingga tidak ada di buku pengawasan ya, tidak ada di buku pengawasan maupun buku pembantu PNBP. Jadi kalau mutasi ini hanya menyangkut buku pembantu dari sisi tempatnya, dari kas tunai ke bank, dari bank ke kas tunai. Tidak mempengaruhi buku pembantu dari sisi sumbernya, tidak mempengaruhi juga kartu pengawasan. Oke ya, sampai di sini sudah semakin jelas, semakin gamblang bagaimana pembukuan menggunakan aplikasi. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya adalah menerima tunai. Oh, ini sudah pernah tadi menerima tunai, jadi tinggal pengulangan ini. Menerima tunai pendapatan konsesi sebesar 3 juta dari akun 425518. Ini akun baru ya. Tadi kan 516, 517. Ini 518 dipakai juga ini. Oke. Bagaimana perekamannya? Pasti ingat. Pasti sudah hafal ya. Melalui ruk transaksi, kemudian rekam. Ya, ruk transaksi, kemudian rekam. Direkam, kodenya berapa? Menerima setoran, berarti 2. Tunai, berarti pilih kas. Dokumennya adalah SBS 222. Tanggal transaksinya tanggal 11. Tanggal 11 dicatat juga di tanggal 11. Kode akunnya tadi 425518, jumlahnya 3 juta. Oke, pendapatan wrapping ya, pendapatan wrapping. Oke, kita simpan. Data berhasil disimpan,
berhasil masuk ke sini. Harusnya sih nggak penasaran ya, karena ini kan transaksi yang sama dengan sebelumnya. Tadi sudah ada yang sama, penerimaan tunai ya, penerimaan tunai. Tapi nggak apa-apa kalau mau dicek ya bagaimana penambahan atau pengurangannya, bisa kita posting, kemudian nanti kita cetak. Oke, kita proses ya. Kemudian karena menerima tunai, pasti dia akan masuk ke BKU ya, pasti dia akan masuk ke BKU karena diterima melalui bendahara. Kita cek betul ya, di BKU ada kas masuk 3 juta, saldonya 6 juta. Kemudian karena penerimanya tunai, pastinya dia masuk ke buku pembantu kas tunai. Kita cek betul, ada penambahan 3 juta. Nggak mungkin dia masuk ke bank ya, nggak mungkin dia masuk ke bank. Kita cek aja ya, nggak ada, di bank nggak ada penambahan 3 juta. Oke, kemudian karena dia sumbernya dari PNBP, maka dicatat di buku pembantu PNBP. Akunnya yang 18 ya, 18. Kita cetak benar, pendapatan debit 3 juta. Kemudian kita cek sekalian ke karwasnya, buku pengawasannya yang 425518 ya, 425518. Kita cek betul, jadi ada penerimaan 3 juta, posisinya belum disetorkan sehingga masih di bukti penerimaan. Baik, sampai di sini saya kira semakin jelas, semakin gamblang ya bagaimana pembukuan menggunakan aplikasi Silabdi. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Oh, ternyata transaksi terakhir nih, nomor 9 tanggal 14, disetorkan pendapatan jasa konsesi ke rekening, disetorkan tapi ke rekening bendahara. Berarti ini hanya mutasi saja, mutasi dari kas tunai ke bank. Kalau yang tadi contoh di tanggal 10, mutasi dari bank ke kas tunai, ini kebalikannya, kas tunai ke bank. Kita coba bagaimana pembukuannya. Sama melalui bendahara penerimaan, kemudian ruh transaksi, kemudian pilih reka, kemudian kodenya berapa? Kalau penarikan 11, penyetoran 10. Setoran ke bank berarti nanti kita isikan nomor rekeningnya. Dokumennya di sini adalah slip ya, slip 111. Slip 111. Kalau penyetoran penarikan ini tidak ada akunnya. Kemudian tanggalnya ini tanggal 14 ya, tanggal 14, dibukukan di tanggal 14 juga. Tidak ada akunnya sebesar 3 juta. Oke, ini apa? Setor ke rekening bendahara, rekening BPN, bendahara penerimaan. Kita simpan, data berhasil disimpan. Oke, sudah masuk ke sini, artinya sudah dibukukan ini. Tapi kalau kita mau melihat bagaimana di bukunya, kita cetak. Sebelum kita cetak, kita posting ya, kita proses. Oke, 13 record, kemudian kita tutup, kita cetak PKU-nya. PKU-nya kalau mutasi itu in out aja ya. Kalau mutasi pembukuannya di PKU in out. Kita cek. Betul. In out ya. Saldonya tetap 6 juta. Dia hanya berpindah dari kas tunai ke bank. Kas tunai berkurang, bank bertambah.
saldonya tetap 6 juta. Kemudian kita cek di buku pembantu kas tunainya, tadi distorkan berarti berkurang dia, kurang, benar. Tadinya 4 juta, kemudian distorkan 3 juta, saldonya 1 juta. Kebalikannya di bank menerima setoran, ya. Di bank dia menerima setoran, sehingga di buku pembantu banknya bertambah 3 juta awalnya, kemudian menerima setoran 3 juta, saldonya sekarang menjadi 5 juta. Oke, mutasi ini tidak mempengaruhi buku pembantu dari sisi sumbernya maupun buku pengawasan anggaran pendapat. Dia hanya mempengaruhi buku pembantu dari sisi tempatnya, kas tunai dan bank. Oke ya, sampai di sini sudah habis ternyata transaksinya. Kemudian kita lihat di soalnya apalagi yang diminta. Diminta menyusun berita acara pemisahan kas per 30 Desember tahun 2020 dengan data sebagai berikut. Oke, coba kita buat berita acaranya. Bendahara penerimaan, kemudian pilih berita acara, laporan, kemudian berita acara. Kita rekam, pilih rekam, kemudian nomor berita acara misalkan 001 lah ya, 001 12 misalkan 2020. Tanggal BA-nya tanggal berapa? Tanggal 30 di soalnya, tanggal 30. Kemudian jenis BA-nya, tadi kan ada 3 ya, berita acara pemisahan kas dan rekonsiliasi, ini yang rutin setiap bulan. Kemudian berita acara pemisahan kas bendahara penerimaan, ini yang insidentil atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Kemudian yang ketiga, berita acara pemisahan kas ketika ada serah terima bendahara. Jadi diingat-ingat ya, nanti kalau muncul di ujian, ada 3 jenis berita acara. Kemudian yang rutin setiap bulan adalah berita acara pemisahan kas dan rekonsiliasi. Kita pilih yang 01. Kemudian tahunnya tahun 2020. Kemudian mata uangnya rupiah, periodenya bulan Desember. Oke. Otomatis. Begitu kita isikan kode bulan Desember, periode bulan Desember, maka otomatis saldo pembukuannya akan terisi. Jadi ini adalah saldo pembukuan ya. Ini saldo pembukuan. DP saldo di buku pembantu kas tunai. Tadi kan masih ingat kan ya, 1 juta. Saldo di buku pembantu bank 5 juta. Total 6 juta. Kemudian penerimaan yang telah di store. Ini di buku pembantu PNBP. Kemudian penerimaan yang belum di store, ini juga di buku pembantu PNBP, kelihatan di sana. 27 tambah 6 sama dengan 33 juta. Lain di buku pembantu PNBP, ini juga kelihatan di buku pengawasan anggaran pendapatan, kelihatan penerimaan yang melalui bendahara berapa, kemudian berapa yang sudah distorkan. Ternyata 33 juta. Kemudian tugas kita selanjutnya di dalam berita acara pemisahan kas dan rekonsiliasi adalah melakukan pemisahan kas, KPA tugasnya. Kemudian setelah KPA melakukan pemisahan kas, hasilnya dituangkan di sini, kita isikan berapa uang di brankas. Ya sesuai dengan pemisahan kasnya berapa, sesuai dengan kenyataan. Misalkan kenyataannya benar 1 juta, ya kita isikan 1 juta. Jadi hasil pemisahan kas ini sama dengan hasil pembukuan. Kemudian uang di rekening, kita cetak rekening korannya berapa saldonya. Ternyata saldonya juga 5 juta. Ya, tanggal akhirnya misalkan tanggal 30. Kita simpan. Di A ini saldo menurut pembukuan 6 juta, B saldo menurut pemisahan kas.
juga 6 juta. Kemudian selisih antara A dan B ini dinamakan dengan selisih kas. Jadi selisih kas adalah selisih antara saldo menurut pembukuan dengan saldo menurut hasil pemisahan kas. Karena menurut pembukuan dan pemisahan kas jumlahnya sama, maka tidak ada selisih. Dan memang seharusnya tidak ada selisih. Oke, yang C sudah terisi otomatis by sistem. Kemudian yang D. Yang D ini pembukuan menurut WAKPA. Pembukuan menurut WAKPA ini kita peroleh informasinya dari laporan realisasi anggaran pendapatan. Dari laporan realisasi anggaran pendapatan di Saiba. Output dari Saiba. Berapa? Kalau menurut perhitungan kita ya, itu ada setoran langsung kas negara 300 juta. Kemudian ada potongan SPM 5 juta, 305 juta. Kemudian ditambah penyetoran oleh bendahara 27 juta. Berarti 327 tambah 5, 332 juta. Dari mana 332? 332 itu dari setoran langsung wajib bayar 300 juta ditambah potongan SPM sewa rumah dinas 5 juta ditambah setoran oleh bendahara penerimaan 27 juta. Jadi pembukuan menurut WAKPA adalah jumlah penerimaan yang sudah disetorkan ke kas negara. Sehingga kalau kita bandingkan terjadi selisih pembukuan di sini karena perbedaan pengakuan. Baik, pembukuan menurut WAKPA ini 332 juta. Berasal dari mana? Berasal dari setoran langsung wajib bayar 300 juta. Kemudian potongan SPM 5 juta. Kemudian setoran oleh bendahara 27 juta. Jadi totalnya 332 juta. Sedangkan pembukuan menurut bendahara itu 33 juta. Pembukuan menurut bendahara, penerimaan dan penyetoran yang dilakukan oleh bendahara. Sehingga terjadi selisih 299 juta. Selisih 299 juta ini adalah selisih antara pembukuan bendahara dengan pembukuan WAKPA. Selisihnya dari mana? Kita jelaskan di penjelasan atas selisih, penjelasan pembukuan. Jadi selisihnya ini berasal dari setoran langsung wajib bayar, ya, setor langsung wajib bayar ini 300 juta ya. 300 juta, kemudian ditambah potongan SPM 5 juta, 305 juta dikurangi penerimaan yang belum disetorkan, sebesar 6 juta. Ini penjelasannya. Jadi kenapa selisih 299 juta? Karena ada setoran 300 juta, kemudian ditambah potongan SPM 5 juta, dikurangi dengan penerimaan yang belum disetorkan sebesar 6 juta. Hingga terjadi selisih seperti ini. Salah enggak? Enggak ada yang salah. Jadi bendahara mencatat sesuai dengan apa yang diterima dan disetorkannya, sedangkan WAKPA mencatat apa yang sudah masuk ke kas negara. Ya, yang sudah masuk kas negara berapa? 332 juta. Penerimaan yang melalui bendahara berapa? 33 juta. Jika ada selisih 299, kemudian 299 ini bisa dijelaskan berasal dari setoran wajib bayar langsung kas negara 300 juta ditambah potongan SPM
dikurangi penerimaan yang belum disetorkan. Sedangkan selisih kas tidak ada, berarti tidak perlu ada penjelasan ya, tidak ada selisih. Bisa juga kita isi begini, bisa kita kosongkan, bisa juga diisi tidak ada selisih. Kemudian kita simpan ya, kita simpan. Kemudian KPA-nya tadi Setiawan ya, KPA-nya Setiawan. Nah, ini kita simpan. Ini tadi kan di Tambolaka ya, Tambolaka, lanjut simpan. Data berita acara berhasil disimpan, alhamdulillah. Oke, kalau kita mau cetak bisa ya. Bagaimana formatnya, sama dengan manual enggak? Nah, ini bentuknya sama juga dengan manual ya. Di tanggal 30 Desember saldo akhir 6 juta, kemudian nomor buktinya 09. Kemudian bagian 1 adalah saldo menurut pembukuan. Saldo BP Kartune 1 juta, saldo BP Bank 5 juta, saldo PNBP 6 juta. Kemudian tidak ada selisih pembukuan. Menurut tempat dan menurut sumbernya sama. Kemudian bagian 2 hasil pemisahan kas. Uang tunai di brankas 1 juta, uang di bank 5 juta, jumlah kas 6 juta. Selisih kas tidak ada. Selisih kas itu selisih antara saldo menurut pembukuan dan saldo kas menurut pemisahan kas, tidak ada. Kemudian bagian 3, penerimaan yang telah disetorkan yang melalui bendahara ya, 27 juta. Kemudian penerimaan yang belum disetorkan 6 juta, totalnya 33 juta. Pembukuan wakfa tadi 332 juta, hingga ada selisih 299 juta. Kemudian kita jelaskan selisihnya adalah dari mana? 299 juta itu 300 ditambah potongan dikurangi penerimaan yang belum disetorkan. Ini selisihnya. Oke, kemudian KPA-nya yang melakukan pemisahan kas. Jadi nanti ingat ya, kalau di ujian muncul pemisahan kas dilakukan oleh KPA atau PPK, atau kalau di bendahara penerimaan adalah petugas yang menangani pemungutan penerimaan negara. Oke, kemudian yang diperiksa bendahara penerimaan. Oke ya, sampai di sini kita sudah alhamdulillah berhasil mencetak berita acara. Kemudian ini lampirannya, peningkorannya sekian 5 juta. Kemudian nah ini laporan saldo rekening 5 juta, keterangannya PNBP. Kemudian kita sudah menyelesaikan berita acara. Kita lihat di soalnya, apalagi yang diminta. Diminta membuat LPG. Diminta membuat LPG bendahara penerimaan bulan Desember. Diminta membuat LPG. Nah, kalau LPG ini tidak perlu membuat, tapi cukup mencetak. Tinggal mencetak maksudnya. Jadi kalau LPG tidak perlu membuat, tidak perlu mengisi lagi data-data, karena data-datanya sudah diisi di berita acara. Di posisinya tinggal cetak aja kalau LPG. Jadi nanti bisa juga muncul di ujian ya, LPG bendahara penerimaan dapat dicetak setelah membuat berita acara cetak. Oke, kita cetak. Baik, jadi keadaan pembukuan 6 juta, kemudian nomor buktinya 09,
Kemudian tadi yang bagian 1A ya, 1A dan 1B ini dijelaskan saldo awalnya berapa, kemudian penambahan berapa, pengurangan berapa, sehingga ketemu saldo akhir segitu, 6 juta. Ini kalau kita bandingkan dengan LPG manualnya ya, LPG manualnya tadi sudah kalau nggak salah 37316 ya, 37316 iya, 31 kemudian 31 37 316. Kemudian untuk buku pembantu PNBP-nya 33276. Jadi sama hasil pembukuan manual ya, ini hasilnya sama dengan hasil pembukuan menggunakan aplikasi 37316 33276. Kemudian yang bawahnya juga sama, uang di brankas 1 juta, uang di bank 5 juta, totalnya 6 juta. Kemudian tidak ada selisih kas. Kemudian di bawahnya tadi sudah kita jelaskan di manualnya, penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini adalah penerimaan yang melalui bendahara ini. Kemudian jumlah penerimaan negara berarti 27 juta, yang sudah disetorkan 27 juta, sehingga nyaldo atau menjadi saldo akhir 6 juta. Kemudian dari 6 juta ini ada penyetoran hasil rekonsiliasi internal dengan WAPA, penyetoran menurut pembukuan 27 juta, kemudian penyetoran WAPA sesuai bukti setor adalah 332 300 tambah 5 tambah 27. Ini ada selisih sebesar 305 juta. 305 juta ya. Ini setoran setoran wajib bayar ditambah dengan potongan SPM. Isinya itu setoran wajib bayar tambah potongan SPM. Oke ya, sampai LPG alhamdulillah kita selesaikan, berhasil. Kemudian ini daftar rinciannya, rincian rekening bendahara. Kemudian ini laporan saldo rekening, sudah otomatis by aplikasi ya. Oke, sampai di sini alhamdulillah sudah kita selesaikan bagaimana pembukuan secara manual menggunakan Excel, kemudian dilanjutkan dengan pembukuan menggunakan aplikasi Silat. Hasilnya sama-sama kita lihat ya, kita bandingkan hasilnya sama. Jadi memang aplikasi ini kan hanya alat bantu ya, alat bantu untuk memudahkan, untuk mempercepat pekerjaan. Kalau posting rule-nya, konsep-konsepnya, ketentuan-ketentuannya ya sama dengan pembukuan manual. Kalau hasilnya beda, ya bermasalah, itu pasti bermasalah aplikasinya. Oke, sampai di sini semua tugas sudah kita selesaikan sebenarnya. Tetapi tadi ada menu utility untuk mengirim ADK LPG. Ini kita gunakan untuk mengirim ADK LPG. Ya. Ini lokasinya di sini. Kemudian bulannya kan bulan 12 ya, bulannya bulan 12. Lokasinya di sini aplikasi SAS 2020. Kemudian, nah ini yang mau kita kirim. Nah coba ya, kita klik kirim misalkan. Proses kirim selesai, terbentuk ya di C aplikasi SAS 2020 LPJP 12 220 288 525 001 zip ya. Ini file yang terbentuk di C aplikasi SAS 2020. Nah ini
Ini yang terbentuk tadi dari kirim data itu. Oke ya, sudah kelihatan di C-nya, ini LPCP. Ini isinya teks sama ya file teks gitu. Baik, kita kembali ke aplikasinya. Oke, kemudian kita tutup. Kemudian jangan lupa ya, ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan, untuk mengamankan data kita backup. Kita backup bisa dari sini, bisa juga backup dari admin. Kalau kita backup dari sini, nanti akan yang kita backup adalah LPG-nya. Nah, kita backup misalkan seperti ini. Oke, backup selesai. Nanti akan muncul di C. Nah ini di C, backup LPGP 2020 BCK. Ini kalau kita backupnya dari siladi penerimaan. Ini yang terbackup ini LPG-nya. Kemudian kalau kita backupnya dari admin, bisa juga kita backup dari admin, nanti akan menghasilkan default BAC. Kita tes ya, admin. Kita coba backup dari sini, utility, kemudian backup data, backup SAS misalkan, kemudian kita proses. Agak lama. Oke, jadi backup yang berhasil biasanya backup yang lama Bang prosesnya. Kalau secepat dilihat ya wes gitu aja, biasanya gagal dia. Jadi proses backup data telah selesai. Oke, kita keluar, kita cek di backup SAS ya, C backup SAS. Kita lihat C kemudian backup SAS. Ada di sini. Tanggal 5 bulan 12 BAC. Ini yang kita rekam tadi. Kemudian kita backup dari admin, maka akan muncul seperti ini. Defaultnya adalah BAC. Kalau ini sudah merekam semuanya ya, dari pagu sampai ke LPG tadi terekam semua di sini. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya ya, Sobat AP, sudah kita selesaikan, alhamdulillah. Simulasi penyusunan atau simulasi pembukuan ya, simulasi pembukuan bendahara penerimaan sampai menghasilkan berita acara pemesanan kas dan rekonsiliasi serta LPG bendahara penerimaan. Setelah kita bandingkan, hasilnya sama dengan pembukuan manual. Saldo BKU-nya 6 juta. 6 juta itu ada di kas tunai 1 juta dan di bank 5 juta dari sisi tempatnya. Kemudian 6 juta dari sisi sumbernya semuanya berasal dari PNBP. Itu sama juga dengan persamaan pembukuan yang sudah kita pelajari di manual. Oke, sudah kita selesaikan, sudah kita kirim LPG-nya, sudah kita backup datanya. Kemudian untuk mengakhiri proses pembukuan, kita pilih keluar ya. Jadi nanti kalau muncul di ujian untuk mengakhiri proses pembukuan, maka kita pilih menu A bendahara penerimaan, B referensi, C utility, D keluar. Kita pilih keluar. Oke, kita pilih keluar. Demikian juga di adminnya, kita pilih keluar.
Kemudian dengan demikian kita sudah menyelesaikan simulasi pembukuan bendahara penerimaan secara manual maupun menggunakan aplikasi Siladi. Baik Bapak Ibu sekalian ya Sobat HP, mudah-mudahan yang kita saksikan tadi bisa membantu Bapak Ibu sekalian tidaknya untuk mempersiapkan menghadapi ujian komprehensif dan ujian sertifikasi bendahara penerimaan. Saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya bisa lulus di kedua ujian tersebut dan kembali ke tempat masing-masing dengan predikat BNT, Bendahara Negara Tersertifikasi. Selanjutnya Bapak Ibu segera menjabat menjadi bendahara penerimaan dan akan menjadi pejabat fungsional atau jabatan fungsional, bagian dari pejabat fungsional pengelola perbendaharaan. Baik Bapak Ibu semuanya, Sobat HP, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian banyak salah-salah kata, banyak kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.